kembali lagi di acara Cakap-Cakap Bisnis bersama saya Molly. Nah, kali ini aku udah ada di acara Pekan Inovasi dan Investasi yang sudah memasuki tahun ke-9 nih Tribuners, atau udah 9 kali nih diadakan. Nah, salah satu nih yang ikut terlibat dalam acara ini adalah Regal Spring. Seperti yang kalian lihat sendiri ya, di belakang itu udah ada Regal Spring. Nah, untuk cari tahu nih kenapa sih Regal Spring ingin ikut terlibat dalam acara Pekan Inovasi dan Investasi ini, kita sudah bersama dengan Mbak Ratna Yuditya, selaku Senior Marketing Manager Regal Spring Indonesia. Iya. Apa kabar Mbak? Baik, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya nih Tribuners ada Mbak Fitri Anggraini, selaku Communication Manager Regal Spring Indonesia. Halo Mbak, cantik banget nih ya, insecure saya. Oke, selanjutnya nih Tribuners ada Chef Yadi, selaku in-house chef Regal Spring Indonesia. Iya, betul. Halo Chef. Kabar baik. Memang aura-aura chef itu berbeda ya Iya. Mbak. Lebih keren gitu kesannya ya. Oke Tribuners, langsung aja nih aku kepengen ngobrol dulu sama Mbak Fitrinya nih ya kan. Karena kan kita lagi di acara Pekan Inovasi dan Investasi yang lagi digelar di Istana Maimun nih Mbak Fitri ya. Itu kenapa sih Regal Spring ingin ikut terlibat dalam acara ini? Iya, jadi sesuai namanya, Pekan Inovasi dan Investasi. Jadi keterlibatan Regal Springs di sini, kita ingin ikut berpartisipasi lah untuk mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya dalam mengembangkan potensi dan membuka akses pasar, baik untuk UMKM gitu ya. Nah, kehadiran Regal Springs di sini, jadi ini sebagai salah satu wadah gitu, wadah buat teman-teman stakeholders, mitra gitu ya, dari pemerintahan, kemudian dari asosiasi. Kita ingin menggali berbagai macam ide-ide, insight-insight. Kolaborasi apa sih ke depannya yang bisa kita jalankan? Yang Untuk nanti memberikan inovasi juga ya. kan namanya inovasi, judulnya inovasi, investasi. Bagaimana Regal Springs nantinya dapat ikut kontribusi lah, berperan untuk dalam pengembangan produk-produk lokal, UMKM gitu. Jadi di sini kita tiap harinya dari hari pertama hingga hari terakhir ini Itu kita hari pertamanya mulainya kapan tuh Mbak Fitri? hari Rabu. Hari Rabu. 24 Mei. 24 Mei. Kita menghadirkan semacam talk show, edukasi kesehatan. Jadi kita edukasi kesehatan bagaimana gimana apa sih pentingnya gizi protein ikan untuk balita dan ibu hamil. Nah, hari kedua kita juga mengundang ibu-ibu PKK dari Kabupaten Serdang Bedagai. Itu ngapain ibu-ibunya? Kita ada kompetisi ya. Kompetisi Oh, memasak. buat kompetisi memasak di sini? Iya. Keren banget, itu hari kedua? Hari kedua kita ada kompetisi memasak sama ibu-ibu, ramai sekali dan mereka banyak kasih masukan gitu ya. Oh, ternyata masih banyak nih ibu-ibu yang sebenarnya tertarik banget sama masakan berbahan dasar ikan tilapia gitu. Nah, ini hari ketiga kita juga bersama Indonesian Chef Association Sumatera Utara, kita juga menggelar chef exhibition gitu. Chef exhibitionnya kita menghadirkan masakan-masakan Nusantara, tapi khususnya Sumatera Utara. Tadi ada arsik, ada apalagi tombur, ikan tilapia saus tombur, banyak banget. Jadi nah, itu yang dibuat oleh Indonesian Chef Association Iya, yang betul. ada di belakang kita sekarang Betul. ini ya, Tribuners ya. Masakan lokal. dan Masakan lokal tentunya yang khas Sumo. dan tentunya yang paling menariknya setiap hari kita tuh sebenarnya di acara ini, di booth ini kita ada Chef Yadi yang setiap hari cooking demo terus. Ada cooking demo, kemudian kita lanjutkan dengan food sampling. Jadi para audiens yang hadir itu bisa menikmati juga apa yang kita buat, gitu, rasanya seperti apa. Banyak dari mereka itu, oh ternyata bisa ya dibuat seperti ini. Gitu. Gak nyangka gitu ya, bahannya bisa ternyata gampang gitu ya. Itu berarti banyak olahan yang bisa dibuat oleh ikan tilapia sendiri ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ nih, Chef, aku mau nanya dulu sama Mbak Ratna nih. Mbak, ini kan kita udah tahu ikan tilapia. Cuman sebenarnya di Regal Spring sendiri itu produk apa aja sih yang disediakan selain ikan tilapia itu? Kita sendiri? hanya menyediakan ikan tilapia. Jadi dari perusahaannya sudah 34 tahun sebenarnya, dan kita fokus hanya ikan tilapia aja. Hanya fokus. Itu Iya. berarti ikannya ini ya? Iya betul, Iya, ini filetnya. Yang filetnya. Fokusnya ke situ. Terus
apa sih Mbak Rana perbedaan ikan tilapia dengan ikan yang udah ada yang di luaran itu? Iya, yang pasti ini ikan tilapia ini ikan air tawar, keluarganya ikan nila. Tapi khusus untuk tilapia Regal Spring itu kita budidayakan di Danau Toba. Oke, Ya, langsung di Danau Toba? Langsung di Danau Toba, danau vulkanik, airnya jernih, dalam, dan sangat bagus buat ikan. Sehingga yang membedakan dengan ikan air tawar lainnya, ikan tilapia Regal Spring ini bebas bau lumpur. Kan biasanya kalau ikan air tawar kan biasanya air tawar itu pasti kayak misalnya ada juga Iya. yang udah diolah pun masih tetap ada bau masih lumpurnya. bau lumpurnya. Kalau ini nggak ada, nanti bisa dicoba. Seperti Tuh itu. ya, udah dijamin juga ya, nggak ada Betul, bau lumpur nggak ada nih, bau Tribuners. lumpur, nah. Jadi penasaran aku nih ya kan. Tapi nanti mungkin ke belakang aku bisa icip-icip Bisa. juga. Oh, boleh, dong. boleh banget. Tapi Harus nanti cobain. Tribuners, sabar, aku masih mau nanya nih sama narasumber kita ya. Oke, terus Mbak Rana, emang apa sih perbedaan nilai gizinya sendiri nih dari ikan Iya. tilapia? Jadi ikan tilapia Regal Spring ini dia sangat tinggi protein. Ya, 100 gram atau 1 slice filet ikan tilapia Regal Spring ini bisa menyediakan protein harian tuh 34%. Oh, Bayangin tinggi ya. Ah, Biasanya daging atau apa tuh sekitar 25, 26. Ini 32%. ih, gila, Gitu. keren banget ya nilai gizi yang dihasilkan oleh ikan tilapia selain Dan- ada lagi. Tinggi vitamin D. Wih, dan itu beda ya? Iya, berapa Bu satu ininya satu Satu slice-nya? slice itu bisa memenuhi itu sekitar 260% dari kebutuhan vitamin D kita harian. Itu kan Banyak alami sekali ya, bisa. bukan suplemen atau apa, tapi benar-benar Memang ada. dari hasil ikannya sendiri Iya, ya? jadi bisa proteinnya perlu untuk tubuh kita apa saja ya, untuk pembangun jaringan baru itu perlu protein, daya tahan tubuh perlu protein, apalagi anak-anak ya, benar. pertumbuhan tubuh mereka, perkembangan otak tuh butuh protein. Plus vitamin D, waktu kemarin kita pandemi sibuk nih orang-orang nyari suplemen vitamin D untuk daya tahan tubuh iya. kan. Padahal ada di Ada di sini. sini. Ada. Enak lagi ya, tanpa Iya. harus kayak obat-obatan yang Betul, kimia gitu. Ini bener, alami. alami gitu. Jadi udah ada di sini semua. Oh, jadi itu butuhnya edukasi juga nih ya. Betul. Makanya dari Regal Spring sendiri ikut dalam event ini untuk memberikan tahu ini loh banyak manfaatnya ikan tilapia. Benar, Tuh. betul. Bahkan tadi ada vitamin D-nya, terus Iya. proteinnya juga tinggi banget, Tribuners. Kalian udah pernah cobain belum nih ikan tilapia yang dari Regal Spring? Cobain. Ini Mbak Fitri, sorry. Kalau misalnya aku kepengen nyobain dari ikan ini bisa dapat di mana aja? Sebenarnya kita sudah ada banyak di kota-kota di Indonesia ya. Tapi mungkin Bu Ratna kayaknya yang lebih Oh, Bu Ratna, Bu Ratna oke. yang lebih Hatam ya? hatam nih. Ya, Di kalau mana, di di mana ya jaringan supermarket nasional kita ada. Oke. Kalau yang di Medan, kalau itu adalah misalnya ya di Hypermart, Transmart. Tapi kalau toko atau toko-toko khas Medan tuh di Brastagi. Kita Di ada di setiap Brastagi toko Brastagi. Ya, cari ada. aja kemasan yang warna seperti ini. Di warna biru ya Tribuners. Iya, ada tulisan tilapia. Regal Spring-nya. Betul. Awas dapat yang KW. Gak ada. Nggak ada. ya. Tuh Tribuners, tapi nih BTW ya Tribuners, mungkin kalian nggak ngecium ini. Cuman aku duduk di sini tuh ada dari Tergoda. Indonesian Chef Association nih masak di belakang. Aromanya Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, aku Kecium, jadi ya. nggak sabar. Tapi aku mau sabar tahan dulu ya Tribuners. Karena kita belum tanya sama Chef Yadi nih. Chef Yadi, Iya. ini kan gimana sih sebenarnya cara yang baik kalau kita mau mengolah ikan dari tilapia ini sendiri? Oke, baik. Sebelum itu kita mengenal dulu filet tilapia itu dari segi gizi tadi udah Sebutin sama Mbak Bu Rana. Nah, sekarang kita coba dari tekstur ya. Tekstur filet tilapia ini dia solid, tapi dia di dalamnya itu tetap lembut. Itu yang sangat menarik. Nah, Dan biasanya itu jarang ya dari ikan lain gitu ya? jarang sekali. Biasanya itu mudah ketika diolah itu mudah akan memecah, hancur segala macam. Karena terlalu lembut tadi itu. Betul, karena dia memang kalau untuk filet tilapia ini dia solid, tidak mudah hancur diolah apapun. Mm-mm. Dan kita juga udah sangat banyak sekali berkreasi dengan menu-menu dengan bahan utama filet tilapia ini, baik dengan ya berbagai macam teknik olah, ada di goreng, di steam, di braise, stew, itu banyak, dan itu ternyata memang pada akhirnya menimbulkan feedback dari keluarga Regal Springs itu, kok bisa ternyata dimasak seperti itu ya gitu. Dan ternyata nggak fail juga rasanya Iya, ya. bahkan kita membuat sesuatu yang orang bilang itu mustahil. Kita bikin rendang dari filet tilapia. Rendang. Yap. Rendang? Dan itu Rendang itu kan biasa kita tahu tuh kayak daging sapi Iya, gitu ya. ya, orang akan berpikir bahwa masa iya itu bisa. Benar. Dan Apalagi konteksnya itu bakal hancur kan karena dia Betul. dimasak dengan waktu yang lama. betul sekali. Dan itu ya nyerap juga, seperti yang saya bilang
teksturnya solid itu jadi membuat dia tidak mudah hancur dan itu Wih, bisa. keren. Ternyata itu bisa. Belum pernah kan Tribuners nyobain nih, cobain masaknya pakai ikan tilapia nih. Iya. Selain itu, cocok dimasak pakai apa lagi nih? Oke, Chef. kalau sebenarnya ini cocok dimasak apa aja karena sesuai dengan fungsinya itu dia versatile ya. Bisa dimasak, diaplikasikan ke olahan apa aja. Di steam kah, grill apalagi itu sangat mudah. Cukup dikasih sedikit lada garam aja, di grill per 1,5 menit per sisi, itu udah siap dinikmati. Wih, Nah, kemudian kita juga ada ini kan media sosial Regal Spring. dan di situ ada resepnya. Di situ banyak sekali. Dan ketika memang kita menunjukkan filet tilapia ini untuk anak-anak, di situ juga banyak. Ada yang makanan untuk anak-anak Yang bisa berupa snack, yang cocok sama anak-anak makanan ya. berat juga ada. Perlu diperhatikan bahwa pentingnya memilih bahan yang bagus seperti filet tilapia itu, pendapat saya pribadi itu adalah yang utama tidak bau lumpur, tidak bau tanah. Jadi Kenapa? gampang untuk Iya. masaknya. Selain daripada mudah, anak-anak ada kecenderungan tidak mau lagi ketika pertama kali dia mengkonsumsi ikan, ada bau amis, ada Setuju, bau lumpur. benar. Nah itu kedepannya ada kecenderungan udah nggak mau lagi karena Kayak menganggap- jatuhnya trauma. Trauma, betul. Iya, maka disitulah fungsi peran dari filet tilapia Regal Springs ini bisa menjadi solusi kalau untuk masakan anak-anak. Nah, jadi jangan takut khawatir kalau anaknya jadi nggak suka sama Iya, betul. olahan makan Iya. ikan ini ya. Tadi kan saya pada sebutin untuk di media sosial. Emang media sosialnya apa nih? Saya Ini kita ada regalsprings_co.id. Nah itu ada Instagram dari Regal Springs. Di situ kita bukan cuma kegiatan, ada berbagai Konten. macam juga, bukan cuma konten aja, bukan cuma bikin resep, masalah segala macam. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ada kitchen talk, ada health talk, di situ juga ada. Jadi yang berhubungan mau mencari resep itu situ ada, mau melihat talk show juga ada, bahkan mau ikut kompetisi pun ada. Oh, jadi semua informasi bisa diakses dari tadi ya. Apa tuh namanya? Regal Springs. Instagramnya. Instagramnya regalsprings.co.id itu Tribuners. Jadi kalian bisa dapatin banyak banget informasi tuh di media sosial itu ya. Oke Tribuners, sebelum aku ke belakang nih aku mau terakhir tanya sama Mbak Fitri nih Mbak. Ini apa sih harapan ke depan dari Regal Springs sendiri untuk ikan tilapianya Mbak? Ya sebenarnya kalau dari kami Regal Springs Indonesia sebenarnya makin banyak orang yang suka makan ikan. Ini pastinya kita dukung ya program pemerintah gemar ikan, gemar makan ikan Kita karena galakan. kita galakan, kita semakin banyak menjangkau masyarakat semakin luas, kita mengedukasi bagaimana protein dari ikan gitu ya. Itu dapat membantu pertumbuhan anak, membantu bagaimana seribu hari pertama kehidupan, ibu hamil gitu ya. Jadi pentingnya gizi dan nutrisi dari sepotong ikan itu penting banget untuk pertumbuhan gitu ya. Nah, karena pilihan protein itu kan banyak, ada protein nabati, protein hewani, protein hewani banyak sekali kita bisa dapat dari daging, ayam, ikan. Nah, tentunya yang kami pengen kedepannya harapan kami ya, kita menjangkau lebih banyak lagi masyarakat untuk mereka tahu potensi nutrisi dan gizi dari ikan air tawar, Khususnya ikan tilapia ini ya. Betul. Oke, nah, itu dia Tribuners. Jadi udah dikasih nih informasi ya, kenapa nih Regal Springs sendiri ikut memeriahkan acara dari Pekan Inovasi dan Investasi itu, karena ingin memberikan edukasi kepada para Tribuners kalau ikan tilapia ini banyak banget manfaatnya dan juga nilai gizi yang tinggi. Nah untuk itu aku langsung mau coba aja ke belakang. Izin ya Mbak Chef, aku ke belakang dulu. Lapar soalnya cobanya nih ya kan. Nah ini Tribuners, chefnya lagi masak-masak nih ya kan. Lagi buat apa Chef? Ini lagi buat ikan atinombur sama ikan asam-asam tomat. Asam-asam tomat? Ya. Oke, wih keren banget ya chefnya bisa kayak gitu ya. Ini olahannya berarti dari ikan tilapia? Ya, betul. Semua Oke. olahan kita hari ini dari ikan tilapia. Oke, tapi ini udah ada yang udah selesai juga ya? Ya. Boleh aku icipin nggak sih? Boleh. Boleh Chef? Boleh.
Yakin boleh ya? Kalau nggak boleh gue nangis nih. Soalnya harum banget nih masakan chef-chef dari Indonesian Chef Association. Keren. Yang mana nih ya? Di sini aja boleh? Nah, Tribuners, jadi ini aku udah sama salah satu chef nih yang menyediakan olahan ikan tilapia. Nah, ini ada olahan apa aja nih, chef? Mungkin bisa dikasih tahu satu-satu ke Tribuners. Ini ada banyak nih, Tribuners. Harum. Ya, yang pertama ini adalah ikan tilapia pepes, Oh, pepes. pepes andaliman ya. Pepes andaliman. Pepes andaliman. Oke, ini pepes andaliman, tapi ikan tilapia juga ya. Yang ini Yang ini ikan tilapia arsik. arsik. Ini tadi pepes, ini arsik. Ya. Kalau yang ini, chef? Yang ini ikan tilapia tombur. Tombur. Makanan Ini- khas Batak. Ya. Batak. Ya. Oh, oke. Oke. Yang ini ikan tilapia asam-asam andaliman. Asam-asam andaliman. Oke. Yang terakhir, chef? Ini hampir sama dengan yang satu karena platingnya yang berbeda. Oh, platingnya aja. Ikan tombur juga. Ikan ya. tombur ya. Tapi Oke. Tribuners, kayaknya aku bakal coba yang pepesnya nih. Ya, Aku boleh. penasaran nih yang pepesnya ya. Boleh ya, chef? Boleh. Atau saya pegang. Boleh, nggak apa-apa, chef. Udah di sini aja. Nih ikan tilapianya, Tribuners. Aku cobain ya. Lembut, meresap juga ya ke Iya, dalamnya. bumbunya. Enak, Tribuners. Dan memang bener loh, katanya tadi nggak ada terasa lumpur sama sekali. Itu aku setuju, nggak ada sama sekali bau Ya, lumpurnya. nggak ada. Jadi ini semua olahan ikan tilapia itu cocok dimasak apapun ya, Chef? Apapun bisa. Apapun bisa. Tuh Tribuners, jadi jangan sampai kalian nggak nyobain ikan tilapia. Kalian bisa dapetin di supermarket terdekat kalian aja nih, di nasional karena udah ada. Nasional sudah ada. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan cakep-cakep episode kali ini. Saya Molly dan juga para narasumber nih. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Bye-bye.